Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli Soliha, siswa-siswi kelas 3 SD Taharum, Jakarta Utara? Semoga selalu dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi pada pembelajaran tematik pada tema 6 tentang energi dan perubahannya di subtema 4 penghematan energi. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahannya, kemudahan dan manfaat dalam ilmu yang kita pelajari. Amin ya robbal alamin. Tahukah kamu, Ananda Soli Soliha, apa itu menghemat energi? Menghemat energi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan energi yang sudah ada agar tidak habis. Sebuah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan energi yang sudah ada agar tidak cepat habis. Lalu, mengapa kita harus menghemat energi? Karena energi yang kita pakai berasal dari endapan makhluk hidup yang mati dan tertimbun selama ribuan bahkan jutaan tahun loh. Agar cadangan energi tidak cepat habis. Jika sumber energi habis, maka kita tidak dapat lagi menonton TV untuk mendapatkan informasi dan hiburan ketika kita jenuh. Karena apa? Karena energi listrik yang selama ini kita pakai sudah habis. Lalu kita tidak dapat melakukan mandi seperti yang biasa kita lakukan. Kenapa? Karena salah satunya juga energi air yang ada selama ini bisa langka bahkan juga habiskan jika kita tidak melakukan penghematan sejak dini. Lalu kita tidak bisa menyalakan kipas angin atau AC ketika kita gerah atau merasakan panas. Jadi, mengapa kita harus menghemat energi? Salah satunya adalah seperti yang sudah ada pada layar. Selain itu juga agar generasi berikutnya juga dapat merasakan energi yang seperti kita rasakan. Tentu kita harus bijak dalam memakai energi yang selama ini kita pakai. Walaupun terlihat jumlahnya sangat besar, namun jika tidak dilakukan penggunaan secara bijak, bukan tidak mungkin bahwa energi tersebut bisa habis. Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mematikan lampu jika sinar matahari sudah cukup terang menyinari. Kita harus saling mengingatkan dalam hal ini. Kita tidak boleh cuek dan kita harus peduli untuk hal sekecil ini. Lalu, mematikan keran air jika sudah penuh. Apalagi yang harus kita lakukan? Mengatur pemakaian barang elektronik. Gambar yang ada pada layar tidak patut untuk ditiru. Hari sudah siang, namun lampu belajar, lampu ruangan masih menyala. Bahkan TV yang tidak ditonton pun menyala, serta radio juga menyala, padahal anak tersebut fokus terhadap HP-nya. Terlebih ada kipas angin dan keran yang masih menyala.
Kita harus bijak dalam mengatur pemakaian barang elektronik. Tidak boleh ditiru ya, Nak. Jika kita bijak dalam menggunakan barang elektronik, juga dapat mencegah kebakaran yang biasa disebabkan oleh korsleting listrik. Yang keempat adalah mengganti bahan elektronik yang ramah lingkungan. Perlu kalian ketahui, lampu yang kita pakai bisa kita menggunakan dengan memilih lampu yang ramah lingkungan. Kalian bisa mencari di toko lampu, coba cek barang-barang yang ada di sekitar rumah kita, apakah sudah ramah lingkungan atau belum. Pun juga manfaatnya untuk diri kita sendiri juga keluarga, karena barang elektronik yang ramah lingkungan dapat menekan biaya listrik per bulannya pada rekening listrik kita. Apalagi yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah selalu menghemat energi dimanapun kita berada. Selalu melakukan hemat energi dimanapun kita berada. 2. Mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Mulai dari sekarang. Jika kita melihat keran air penuh ketika kita mandi atau ketika kita melihat, maka buru-buru kita matikan atau kita tutup. Dan jangan katakan bukan saya yang nyalahin loh. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap energi. Yang ketiga adalah dari hal yang paling kecil dan paling ringan, yaitu ketika lampu belajar kita masih menyala padahal sudah tidak digunakan. Lebih baik kita matikan karena sudah tidak terpakai, ataupun jika lampu ruangan masih menyala padahal hari sudah cukup terang, maka ada baiknya kita mematikan lampu tersebut. Dan jika kita tidak menggunakan AC ataupun kipas karena udaranya sudah cukup adem, lebih baik kita matikan. Mulai dari saat ini, mulai dari hal yang terkecil dan mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukannya? Setuju ya, solih-solihah? Nah, ketika kita gerah ataupun di luar ruangan yang tidak memiliki AC ataupun kipas angin, kita dapat berkreasi loh, solih-solihah. Kita akan mengenal unsur rupa dalam karya dekoratif. Alat dan bahan yaitu yang pertama adalah kertas origami beberapa warna agar terlihat cantik jika sudah jadi. Yang kedua adalah stik es krim 2 buah. Yang ketiga adalah lem. Keempat adalah karet. Cara membuat tercantum pada buku tema 6 halaman 142 dan 143. Ibu kasih contoh seperti ini ya. Namun kalian bisa juga dapat melihat di halaman 142. Kalian bisa berkreasi, cantumkan, buatlah foto kolase kegiatan 5 atau 6 foto kolase. Tugas ini dapat dikumpulkan pada hari Senin. Tanggal 15 Februari nanti, dengan mengirimkan foto kolase kegiatan membuat kipas dari origami. Ayah bunda mohon bantuannya untuk Ananda solih-soliha membuat kreasi ini. Terima kasih. Tugas yang terpenting dalam pembelajaran kali ini adalah untuk melaksanakan kegiatan atau praktek dalam apa yang sudah kita
belajari hari ini, yaitu tentang menghemat energi dimanapun kita berada dari hal yang kecil dan mulai dari saat ini. Itu adalah tugas kita mempraktekannya mulai dari sekarang dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya, karena Allah Maha mengetahui. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Sholih sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.